Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LM, ex Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET. Kemudian KA, ex PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional bergerak cepat menangani temuan adanya sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI hari Kamis kemarin ya, tanggal 37 Januari 2025, Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan telah membatalkan 50 sertifikat hak guna bangunan dan memberikan sanksi berat dan mencopot 4 orang pegawai kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Artinya ini ada pelanggaran prosedur dan juga pelanggaran yuridis atau sekaligus pelanggaran prosedur dan pelanggaran yuridis dalam penerbitan SHGB dan SHM di kawasan pagar laut khususnya yang berada di Desa Kohot. Tapi anehnya ya, mengapa Kepala Kantor Kabupaten Pertanahan Tangerang saat SHGB dan SHM diterbitkan dan orangnya sekarang itu sudah pensiun kok masih seperti dikatakan Nusron diberi sanksi berat, dan kan sanksinya disebut sanksi berat dan sanksi dicopot dari jabatannya. Jadi berarti ini kemungkinan sanksi berat ya, kalau dicopot jabatannya apalagi. Dan mengapa dari 263 SHGB dan 17 SHM itu baru atau hanya 50 SHGB yang dibatalkan? Soal ini mendapat banyak sekali sorotan, jangan sampai ada permainan. Bahkan ada yang langsung, "What, ini udah antenanya menyala, wah ini pasti akan ada permainan." Kan begitu, ini biasanya ini era kebiasaan di era Mulyono ya. Selama 2 periode seperti itu. Sebab sejak awal kasus ini meledak, para menteri dan pejabat terkait itu terkesan saling lempar tanggung jawab. Bahkan ini mohon maaf ya, ini pura-pura bego. Contohnya misalnya Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono kan sangat percaya bahwa yang membangun pagar laut itu adalah para nelayan dan mereka ini membangunnya secara swadaya gitu. Bahkan sampai ketika habis dipanggil Pak Prabowo pun dia masih menyatakan begitu. Mereka akan memanggil ini JRP, Jaringan Rakyat Pantura, yang mengklaim bahwa itu adalah swadaya dari rakyat pembangunan pagar sepanjang 30,16 km itu. Kemudian ngototnya Kepala Desa Kohot, yakni Arsin, bahwa lahan yang bersertifikat itu dulunya adalah empang milik warga yang kemudian terkena abrasi. Bahkan ini dia sampai kata Nusron berdebat dengan Nusron, ada kepala desa berdebat dengan menteri, kan hebat banget ya. Kalau nggak ada backupnya, nggak mungkin berani dia ya. Serta jangan lupa pengakuan pengacara dari PT Agung Sedayu bahwa mereka membeli lahan itu dari para warga. Kita omongin dulu soal ditindaknya para pejabat itu ya, terutama ini pejabat di Kakantah Tangerang atau Kepala Kantor Pertanahan. Ya, akronim ini mungkin Anda nggak terlalu akrab gitu ya. Soal itu kan disampaikan oleh Menteri Nusron pada saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI yang berlangsung kemarin ya, tanggal 30 Juni 2024. Kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi. Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan 2 survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN
Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi, tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LMX, Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET. Kemudian KA, ex-PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Nah, saya bertanya-tanya, bukan hanya saya, banyak sekali yang juga saya amati di media sosial bertanya-tanya, kok Nusron masih menyebut nama ex Kepala Kakantah Kabupaten Tangerang, Joko Susanto, dalam daftar mereka yang diberi sanksi berat dan pembebasan dari jabatannya. Tadi kan jelas disebut dengan inisial JS, begitu saja, ex Kakantah Kabupaten Tangerang atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Dan Yusron tadi kan menyebut 6 orang disanksi berat dan dicopot dari jabatannya dan 2 diberi sanksi berat. Joko Susanto, kalau saya telusuri dari pemberitaan dan akun Instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, itu telah pensiun pada awal Oktober 2024. Posisinya digantikan oleh Yayat Ahadiat Awaludin yang sebelumnya menjabat sebagai Kakantah Kabupaten Serang. Disebutkan dalam pemberitaan itu selanjutnya Joko Susanto memasuki masa purna bakti alias pensiun. Di akun Instagram Kepala Kantor Pertanahan juga dipasang foto Joko Susanto dengan ucapan selamat memasuki masa purna bakti. Oh, ini saya malah dapatnya ini di akun Instagram Kanwil BPN Banten, ya, kantor wilayah BPN Banten. Disebutkan seperti ini: selamat memasuki masa purna bakti, terima kasih yang tak terhingga atas dedikasi, loyalitas, prestasi, dan kebersamaan yang tak akan terlupakan. Semoga karya dan pengabdianmu menjadi teladan bagi kami semua. Itu dipasang foto Joko Susanto pakai pakaian lengkap, sipil lengkap, jas, dasi, peci, dan di situ tertulis Joko Susanto Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian ada statusnya ditulis seperti ini: Kanwil BPN Banten, segenap jajaran kantor wilayah BPN Provinsi Banten mengucapkan selamat memasuki masa purna bakti kepada Bapak Joko Susanto sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Terima kasih tak terhingga atas kontribusi, dedikasi, loyalitas, prestasi, kebersamaan yang tak akan terlupakan serta karya Bapak serta pengabdian Bapak. Semoga menjadi teladan dan inspirasi bagi kami semua. Dan nah, ini yang menarik. Selamat menikmati setiap momen berharga bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Sukses dan sehat selalu. Nah, soal status bahwa Joko Susanto itu sudah pensiun sebelumnya juga disampaikan oleh Nusron Wahid ketika dia mengumumkan adanya temuan itu, ya. Ada temuan dari SHGB dan SHM yang kemudian itu yang memicu keriuhan dan kehebohan di media sosial karena ternyata kok benar ada SHGB dan SHM-nya. Kira-kira yang terlibat siapa? Yang pertama adalah proses pengukuran suhu ukur, dan kami sudah cek kepada teman-teman di Kantah di Tangerang menggunakan KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi, berarti pihak swasta. Terhadap KJSB-nya kami sudah mintakan perintah kepada Pak Dirgo selaku yang menangani Dirjen SPPR untuk memanggil, dan kalau terbukti tidak prosedur, kami minta untuk di blacklist, kalau perlu merekomendasikan supaya izinnya dicabut. Kemudian setelah ada juru ukur dari KJSB butuh pengesahan, karena itu pihak Kepala Seksi Pengukuran dan Survei yang ada di dalam Kantah Kabupaten Tangerang juga harus bisa kita mintain pertanggungjawabannya. Nomor 3,
Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah juga akan kita mintain keterangan dan untuk kita tindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya adalah Kepala Kantor di Tangerang, tapi yang bersangkutan sudah pensiun, juga akan kita ambil dan akan kita lihat apakah yang bersangkutan terlibat itu atau tidak. Jadi kalau tadi ini Kanwil Badan Pertanahan Nasional Banten menyatakan selamat menikmati momen sama keluarga, itu saya kira ini nggak berlaku buat Joko Sutanto ini, karena kalau tadi itu di sanksi berat ya nggak ada masalah, orang dia juga bukan lagi pegawai, kan dia sudah pensiunan. Tapi kan harusnya hukum ya, karena menurut saya ini yang bisa dilakukan kan mestinya tindakan hukum ya, bukan soal diberi sanksi berat. Apa kalau tindakan hukum ini ya itu adalah aparat penegak hukum, mulai jaksa, KPK, bahkan Polri ya, karena Polri kan punya juga Korps Pemberantasan Tipikor, pidana korupsi alias Kortas Tipikor. Dan katanya sih kejaksaan sudah maju lebih awal dengan memanggil Arsin, tapi sampai sekarang kan nggak jelas dan Arsinnya juga menghilang ya. Nah, soal ini perlu kita cermati karena jangan sampai semua kasusnya itu hanya dilokalisir sampai level bawah. Padahal kasus ini kendati tidak diakui, diduga kuat ini melibatkan korporasi besar PT Agung Sedayu Group. Sebagai pengusaha, Aguan ini kelasnya kakap ya, mainannya di level atas bahkan sampai presiden.